Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya malam Jumat Kliwon itu biasanya yang memandu adalah Mbah Hatar, tapi mungkin pilek seperti penyakitnya manuk ya. Piler. Malam hari ini majelis malam Jumat Kliwon anomali karena biasanya tanggal 30 itu sensitif ya Mas ya. Kita membahas yang naskah-naskah yang sudah lama ya, yang ada hubungannya dengan UMKM. Dan rodok praktis, yaitu tentang kutut, perkutut ya. Nama ilmiahnya apa perkutut itu? Duh, Wahyudi sing ngerti. Sing jurusan biologi Wahyudi. Itu teman-teman nanti silahkan boleh merespon atau membantah dari pengalaman masing-masing atau dari pengetahuan teman-teman tentang serat atau tentang kutut sendiri begitu ya. Kita sudah bersama dengan Mas Rendra dan Mas Kuko yang nanti akan membersamai kita belajar perihal belajar nembang perihal katuranggan kutut ya Mas ya. Iya. Jadi di Jawa itu, di Jawa atau di mana? Iya, umumnya Jawa ya. Di Jawa ternyata sangat kaya. Kutut saja dinamai ya itu ya, atau dinamai macam-macam. Ada berapa Mas? 18. Di sini 18. Ada kira-kira setidaknya 18 nama atau 18 katuranggan tentang kutut. Nah, apa saja namanya? Apakah setiap nama mengandung arti tertentu? Apakah kutut itu wingit yang harus orang-orang tertentu yang memeliharanya? Simak saja. Stay tune. Gitu saja mungkin. Gitu saja ya pendahuluannya Mas Rendra. Silahkan. Ini ada pupuh mijil. Ini mungkin bisa diceritakan atau ditembangkan atau dielaborasi, monggo. Monggo Mas. Sugeng dalu teman-teman. Amit pasang kalimat tabib. Sebenarnya ini merespon banyak pertanyaan. Pekerjaan kami di Filolog itu ruang praktisnya apa gitu. Nah, itu banyak. Terus akhirnya ini jupuk naskah iki gitu. Untuk rebranding perkutut. Karena teman-teman banyak yang ngingu kutut dan yang belum memelihara bisa minta hubungi Kak Ana. Bisa sponsore. Sana iki sing ide sopo? kreditnya aja setahun. Iya gitu. Nah, sebenarnya pengen ruang-ruang praktis. Nah, ini saya ambil naskah paling tua ya. Paling tua itu saya tulis di samping itu 1847 Masehi, sekitar 1775 tahun Jawa gitu. Dan ngepasi sasine itu Sapar. Naskah ini ditulis juga pas sasi Sapar, jadi ya semoga siapapun yang menulis ini, karena ora konangan sing nulis apa. Jadi tidak diketahui yang jelas di era Pakubono ke-7 naskah ini ditulis di Keraton Surakarta. Kemudian disimpan di keraton, disalin di Radio Pustaka dan disalin lagi di Jogja. Nah, ada 3 naskah. Terus nanti nek pengen ngerti naskah asli ini dolan ning museum. Maca dhewe, gandeng maca dhewe angel. Ini saya fotokopike ben gampang gitu. Wis lah. Soalnya kalau tak fotokopikan yang aksara Jawa, gitu ayo rampungnya subuh gitu. Nanti terus pas tuh itu masalahnya gitu ya. Ya. Terus nanti rampung. Oke. Sebelum kita elaborasi bersama-sama, ada pembenaran. Misalkan nomor 5 itu harusnya ojo siro
ngingu ya. Ngingu. Ngingu ya. Iya, Itu salah, harusnya ngingu. Kemudian nomor 7 itu cucuk sikil mangko ya, bukan mangke. Terus mangko. Terus ada lagi nomor 14 itu mangko juga. Terus 14 masih 14, terus barang cangkeme bar cangkeme itu kang putih gitu. Sisanya udah bener. Terjemahannya banyak salah. Ini lupakan aja terjemahannya, kita ini Google Translate dari bukunya yang proyek pemerintah itu. Saya wis rodok nganyel ke terjemahannya soalnya. Jadi kita anggap yang kanan ini, kita tinggalkan dulu yang kanan. Pokoknya kita kiri. Berarti ya, golongan kiri. Jadi laser. Selamat malam Jenderal. Golongan kiri. Golongan kiri. Foto Yang bisa nembang ayo ditembang bareng-bareng. Apa urunan wae ya? Urunan nembang ya? Nah wis urut. Pokoknya urut dari Mas Kuko nanti merembet rono ya, improve. nganan ae Kak. Nganan yo. Ora kebagian padune kowe. Iya. Yo, monggo Mas Kuko. Jadi, nggih, sugeng dalu. Nembangnya duduk kuwi. Nggih. Kula cobi nembang menawi swara kula mboten sketsa wonten apa saling ngapunten nggih. Pangapunten tasih ajar. Menika tembang mijil. Tembang mijil niki nek biasane nek kuliah ngageme pelok sundha ya. Heeh. 6 ciro. 6 ciro. Lamun sira arsa ngingu paksi prakutut wong anom aja ngingu kang abang buntute Rama sulur arane kang paksi lamat nora becik geringan kang ngingu. Lanjut nggih. Nggih pokoknya kudu Ra iso. dilempar samping ya. Angin uwoh putut ingkang putih driji putih tinom lan kuku jempol putih karone Sri pangepelarane kang paksi ngon ingon ning tani Sri Satono lulut iku. Monggo Mas Oses. Ojo ngingu. Malah pocong ngono. Pocong ya. Cangkemmu marep mendhuwur. Ngono wae diwaca seperti puisi wae ya, Mas. Iya, ora apa-apa. Boleh. Ora nembang. Kaya monolog bojomu ae. Ojo ngingu paksi napas nenggih. Lamatipun awon Bromo lebu punika diwaca punika apa menika? Punika arane panas barang watake kang jalmi. Tutuke ngarang arengit, bener arengit. Arengit lan ademen padu. Wis. Yo, Mas. Nah, lanjut. Pada sira angin ngopas. Lanjut. Ingkang ireng tinon. Lanjut. Tekan cucuk utawa sikile. Lawan sisik semu ireng nengge Wisnu
citra nami becike kalangku. Parayangan. Aturan layangan. Aturan wis. Bubui bulan. Lanjut. Boleh lompat loh, ora aku durut kok. Boleh lompat. Ayo. Jajal. Nomor piro iki? Nomor 5, Mas. Silap. Ora. Piye Gus? Awale Gus. Na. Ojo sirongi ngupeksi putih. Aja sira ngupek si putih. Ojo sirongi ngupeksi putih. Nenon. Bukune sawiyos. Bromo kala punika arane. Lamatipun pandatang ngene prayogi. Dadi kok Dadang kula senewase. Senewase ngel iki. Ora apa, lanjut. jenenge cengkok ndeledek. Lupute dedek ndaduk ya lah. Terus Aduh kang rezeki. Aduh. adoh kang rejeki. Waduh. Susah ya. Susahe kang ngingu. Lanjut, buri-buri ini. Monggo Mas. Ya. Nomor 6. Aku ora. Oh, ure. Sarana. Ure. Tadine ndandut ya iso. Dekonstruksi mau copot nih. Dekonstruksi mau coba. Semu ireng tinom sang Tinom. sandune awak ira kabeh. Wisnu mangenu arane paksi. Mangen. Gini. Sarap. Serepan rejeki apeh peksi iku. Epeh. 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 Apeh peksi iku. Lanjut. Sopo? Samping. Peserta selanjutnya Diwaca wae ra apa? Angin peksi. Diwaca ra apa? diwaca wae Mas. Tembang mah dadi guyon. Tembang ya. Apa-apa. Tembang pohon iso. Sik, ora Kang Kenyot sik nembang, ora iso. Kowe sik Kang Kenyot. Tembang pohon. Ayo. Siap Ndak ada kebahagiaan iki lho. Heeh. Mangkung. Iki kudune moto Jawa. Menarik. Itu di kasus yang menarik gitu. Jenenge Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra nganu. Anu, dulure Abiyasa iki lho. Pas 6 ya. Sedudure. Tapi pas 6. Ya pas biasa sih pas 6. Tapi 6. Cing mati. Iya sing mati. Dadi rasul sedya lho. Den arani sang pagita wiji lamate abece keringat kang Keringan. Nembang kowe, ora nembang lho. Sastra Jawa lho, Le. Wah, angel kowe. Wong wis wae. Tak. Yo. Cet. Nanging lakto sira ngingo paksi kasih do nembang. sumarat angger kira Morot ya, iya Sumorot ya berarti ya. Sumarot, bener tuh, Mas. Sumarot. jalma kathah naksih Oke, apa? pamikit kang Ya Sumarat. Oh, karena iki anu ya memenuhi kaidah. Sorot. Soko sorot ya. Sumorot.
waras barang sakit yen Maria Agus Lampung lancar. Enak bang lho, Lek. Sak tak gini ya. Iya. Hilang-hilang. Iki ya ora apa-apa, ayo. Lanjut. Lagi vaksinetro kuning kang jahit Sumarot. Oh. Marcu jiwa punika astane. Ya dadi dandang gula no ya no. Lamatipun nelaken rejeki den luluti jalmi sarayate ayu. Nah iki kudu ditembangke. 13. Yo, kuh nembang sik kuh. Bar kuwi lanjut neh 14 apa? 14. Lamun ana paksi netra putih berus awak tinon sak srandune semu petak mangke iya iku mustikaning paksi tan ngenger wong cilik ngon ingoning ratu. Lanjut. Lamun ana paksi netra kuning berus ing ratol marcu jiya punika arane sakatahe becik dadi siji tanding wong cilik ngon ingoning ratu. Lanjut. 14. Ojo sira ngomong vaksin. Son. Paraine mangke terus barang cangkeme gede. Berapa kapok arane kang vaksin. Arso bro ing gede kang Mudun. Oh, iko. Tindang duke ya oleh kok. Lamatipun mulaikan dunyane anekan lanekaken perkara ingkang suci suci beras mari basuki kang ini Lanjut. Macatur. Lamun paksi esuk sore ini lamatipun awak durna Mas. Nggih. Durna ngerik pan iko arane manggung tukar tiang anak rapi asuh kang rezeki elok karep entus 17. Mangga Mas. iki mah dong apa tuh Cak? tak goleki kowe nang kene ra. Full duting-dutingan. Yo. Buya pendak ini sareng Surya Karton anak cek punika nangkate gendong mengo gendong mengo dedah Mas lawan Picis nangingu rahayu Ambil apa? 18. 18. Wis yo kurang luru. Yunan. Kurang loro yo. Anan ya nan. anan urung Nan. kowe loro nan Tak aku nggih. keri kowe 18 kuwi peringatan lho kowe Lamun paksi muni tengah wengi. Waduh.
lamatipun awon. Wis. Gurit kok Guritan gombuh punika arane. Weh. Jalu estri geringan aganti. Sudo kang rezeki tansah uyang-uyung. Nah, ngene. Wis. Sampun telas pirasatipun paksi. Sampun telas pira. Brakutut kang awon. Miwah ingkang pelok pirasate. Lamun ana karsa ngingu paksi, mijil wus kawuri ganti sekar pucung. Wes. Berarti enak pucung berarti. Iya, jadi naskah ini naskah yang cukup tebal ada satu bendel gitu. Seperti yang saya sering cerita di awal sebenarnya di dalam masyarakat Jawa itu katuranggan itu nggak hanya putut gitu. Jadi mungkin berangkat dari kata katuranggan yang dari kata turonggo yang artinya kuda, ya, jaran gitu. Kenapa? Ya saya juga tidak tahu ya, mungkin ini banyak ahli-ahli yang lebih paham. Kenapa turonggo itu sebagai orang Jawa menganggapnya sebagai citra gitu. Citra, oh nek ngingeti wong wedok ki yo ngingeti katurangganing wanita atau ngingeti katurangganing putut. Terus ada juga hewan yang lain itu kucing ya, kucing, putut, kemudian katurangganing wanita, sama satu lagi katurangganing kapal. Kapal itu ya kuda itu sendiri. Jadi di dalam Jawa ada 4 yang wajib itu. Kemudian hari ada tambahan. Sepertinya ini terkena efek penegaan feminisme, Mas. Terus ada katurangganing lelaki. Terus ada lelaken. Kemudian ada juga katurangganing perenjak dan gagak. Nah, itu di kemudian hari. Maksudnya gagak, burung gagak. Jadi ada burung perenjak dan ada burung gagak. Nah, sementara ini kan baru 2 yang pernah kita, jadi kucing dan perkutut ya, mungkin kapan-kapan kita bisa cerita. Wanita. Bikin bahas katle ya. Jadi saya tidak tahu kenapa masyarakat Jawa memilih 4 itu, tapi yang jelas konsep katuranggan itu untuk memilih sesuatu yang bernilai positif dan negatif gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk hewan atau untuk manusia, katurangganing laki-laki dan perempuan tadi sebenarnya berangkat pertama itu ciri fisiknya, jadi bentuk tubuhnya, fisiknya gitu. Nah, itu kan pasti ada urusan dengan genetik ya. Kalau dari kancah biologi gitu, pasti ada urusan dengan silang-silangannya gitu. Ada F berapa, AB berapa, ambuh gitu. Jadi ada persilangan-persilangan yang akhirnya membentuk ciri fisik gitu. Kalau burung ya pasti sayapnya warnanya apa, terus matanya bagaimana gitu kan. Kemudian kalau kucing ya sama bulunya, kalau manusia bentuk tubuhnya bagaimana, rambutnya bagaimana dan seterusnya. Kalau kuda juga sama, jadi bleger gulune seperti apa. Nah, hal-hal itu yang cukup menarik kita amati. Nah, saya tidak tahu lagi kenapa, apakah ini juga sebuah sebuah kebetulan, karena konsep orang Jawa itu harus punya 5 hal dulu kan. Ada punya wismo, wanita, turonggo, curigo dan kukilo gitu. Jadi ada 5 konsep orang Jawa ki nek wis dianggap mapan ki ya punya 5 itu ya. Wisma itu kan omah, rumah gitu. Kemudian turonggo itu jaran. Mungkin tafsirnya jadi kendaraan gitu ya. Mau ontel, motor, mobil atau apa gitu. Bisa kendaraan dalam tanda kutip ya, kendaraan politik atau apa, partai gitu kan. Ya. Kemudian curigo juga sama. Curigo itu nanti di naskah ini juga ada namanya pakem pamor dan kawrempu. Itu juga satu bab khusus gitu. Keris itu menjadi titik penting gitu ya. Nah, kalau Mbah Nun sering cerita itu keris ini menjadi tempat tertingginya orang Jawa gitu. Selain pacul dan pedang. Nah, cangkul dan pedang itu wong Jawa kudu duwe keris. Tafsirnya juga lebih rumit lagi. Ada orang yang bilang ini pusaka. Nah, pusakanya ini bisa ditafsir banyak. Pusaka ki ya agama, ya kepercayaan, ya ilmu pengetahuan. Itu sendiri ya. Wong kudu duwe keris itu. Kemudian apa meneh Mas? Wanita Wanita wis Urung. ya wanita. Kemudian
Yang terakhir kukilo. Ini berarti burung gitu ya. Oceh-ocehan. Tapi sebenarnya tidak melulu burung ya hari ini, itu tentang hobi gitu, tentang hobi. Makanya beberapa naskah setelahnya nanti ada tentang perempuan-perempuan yang suka mengkhususkan tumbuhan tertentu juga gitu. Jadi pasren, tumbuhan-tumbuhan untuk yang buat asri-asri gitu. Nanti di situ juga. Saya termasuk bonsai. Jadi bolong. Kayak wes bar penjajahan Jepang gitu. Terus jadi ada itu. Nah, naskah ini seperti saya bilang di awal ya, ini dibuat tahun mungkin sudah hampir 200 tahun yang lalu. Kalaupun ada perubahan, pastinya karena ada burung perkutut dengan motif yang lain. Jadi kalau kita ngamati misalkan kayak nomor 1 itu Bromo Sulur itu ciri khasnya abang buntute gitu ya. Jadi ekornya merah gitu. Tapi tidak begitu detail gitu ya. Apa ekornya merah itu ekor yang merah bagaimana? Atau tadi Kak Hanan itu bilang yang ekornya 15 ya Mas? Pandito Mijil. Itu nomor piro? 8 itu. Nomor 8 itu aja ngingu buntute Kang Tinon den wilango yen 15 diarani Pandito Mijilil. Jadi kalau ekornya punya ada 15 ekor itu disebut Pandito Mijil. Nah, hari ini berubah jadi Pendowo Mijil. Nah, gitu. Jadi ada perubahan-perubahan. Pendowo Mijil. Nah, jadi kalau kita urutkan dari awal itu setidaknya naskah ini ada 18 nama, mulai dari yang pertama itu Bromo Sulur, kemudian Sri Pangepel, Bromo Lebu, Wisnu Citra, Bromo Kolo, Wisnu Mangenu, Kusumo Citra, Pandito Mijil, Purnomo Sidi, Sinusuh Siti, Marcu Jiwo, kemudian Mustikaning Paksi. Ini sebenarnya terjemahannya harusnya Raja Burung gitu ya, bukan. Nah, hari ini kawan-kawan di pasar biasanya suka nyebutnya iki manuk Mustikaning Paksi gitu, padahal sebenarnya artinya ini tuh rajanya perkutut gitu, harusnya disebut rajanya perkutut, bukan Mustikaning Paksi. Nah, kemudian Marcujiyo, ada Bromo Kokop, kemudian Inep Gedong, ada Durgong Rik, kemudian ada Gedong Mengo dan Durgong Wuh. Nah, berdasarkan beberapa wawancara dengan Mas Hanan dan teman-teman yang lain, setelah naskah ini hadir ada beberapa jenis kutut yang lain, misalkan Kol Buntet, Candolo Sabdo, Kantong Semar, Larasati, Muncis, Daringan Kebak, Rupo Cahyo dan seterusnya, yang kata-kata ini praktis lebih mudah daripada teks ini gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau kita amati tadi dari sekian itu, nanti yang nomor 1 itu nggak boleh dipelihara, nomor 3 nggak boleh dipelihara, nomor 5 nggak boleh dipelihara, nomor 14 nggak boleh dipelihara, nomor 16 nggak boleh dipelihara, nomor 18 nggak boleh dipelihara, karena akan mendatangkan, kalau dipercaya itu akan mendatangkan petaka gitu ya. Contohnya misalkan ojo ngingu paksi Bromo Lebu, panas barang wateke kang jalmi, tutuke ngarang arengit lan ademen padu. Jadi kalau kita di dalam teks ini, kalau orang memelihara jenis yang Bromo Lebu, nanti rumah tangganya akan banyak cekcok gitu ya. Nah, di antara yang saya tandai tadi ada 2 yang memang tidak boleh dipelihara oleh masyarakat biasa. Makanya saya tadi agak harus menembangkan karena rodok red gitu. Untuk 2 itu. Jadi yang 12 dan 13 itu memang hanya boleh dipelihara oleh raja gitu. Nah, yang nomor 12 ini sering disebut dengan putut lurah sekarang, yang dia tidak mau makan sendiri, dia diloloh kancane. Jadi di dalam kandangnya putut yang nomor 12 itu biasanya ada putut yang lain, dia nggak mau makan sendiri tapi diloloh kancane. Itu juga saya tidak tahu kenapa ini dilarang ratu. Kalau dalam teori postmodern hegemoni gitu kan. Hegemoni negara gitu. Orang lain nggak boleh memiliki tapi raja boleh. Nah, gitu. Ada saking longkone gitu ya. Jadi setidaknya ada 6 yang boleh dipelihara dan 10
10 boleh dipelihara, 6 nggak boleh, dan 2 memang sengkerane rojo gitu. Itu ilo-ilone nggak boleh dipelihara oleh masyarakat awam gitu. Nah, kita mau masuk ke lebih dalam. Kalau saya tidak tahu ada apa, kalau kita melihat yang boleh dipelihara itu berunsur Wisnu. Kalau yang nggak boleh dipelihara berunsur Brahma. Namanya ya. Ya, namanya. Jangan-jangan pertarungan antara sekte Brahma dan sekte Wisnu pada waktu itu. Dan ini menurut beberapa dalang sepuh memang demikian. Ada pertarungan Hindu kasta Brahma dan ada Hindu kasta Wisnu yang memang dia punya legitimasi sendiri-sendiri. Ya, gitu. Kebetulan mungkin teks ini ditulis oleh orang dalang-dalang Vaishnava gitu. Jadi itu ada tafsir yang demikian. Kemudian selain itu yang nggak boleh dipelihara berbau Durga gitu ya. Durga tadi apa ya? Durga Nguwuh. Kemudian ada, nah ini sebenarnya yang Durna Ngeri ini sepertinya ini Durga Ngeri ya, bukan Durna Ngeri ini. Ini salah. Jadi ada yang pokoknya yang berbau Brahma dan Durga itu tidak boleh dipelihara. Kemudian yang berbau Vaishnava itu boleh dipelihara. Sosoknya pasti ada kayak Sri Pangepel itu kan Sri yang ngepeli tadi saru gitu. Ngepeli beras gitu ya, ngepeli getuk gitu. Tentang makanan gitu ya. Kemudian ada juga tentang Pandito ya, terus Purnama Sidi itu kan jelas purnama, kemudian Sinusuh Siti gitu ya. Jadi tempat sarangnya tanah gitu, bersarang di tanah gitu. Terus ada marcu gitu ya. Marcu ki apa? Menonjol ngono ya. Marcusuar. Nah, ada marcusuar itu, marcu jiwa itu artinya menonjol. Nah, dari beberapa hal itu memang kita mengetahui akhirnya perkutut menjadi salah satu burung yang saya tidak tahu apakah karena ini burung yang paling umum pada masyarakat dulu. Dan ini yang saya pernah kunjungi dengan Mbah Hatar. Kalau teman-teman main ke Cabian Kunti, di situ ada sosok burung yang banyak orang menafsir itu perkutut dan sebagai simbol Sri di situ. Silakan main ke Cabian Kunti dan di situ ada simbol tentang Sri, bagaimana memuja makanan gitu ya pada waktu itu. Kemudian sedangkan yang lainnya itu berbau Wisnu gitu. Karena saya tidak tahu kenapa Wisnu, pastinya ada poin pertama pertarungan antar aliran, yang kedua karena Wisnu sifatnya merawat gitu. Kalau Brahma itu kalau di India sifatnya pencipta, tetapi kalau di Jawa Brahma itu malah seperti dekat dengan Siwa karena dia berbau api gitu. Kalau di Jawa ya Bromo ki yo api, makanya kalau gunung ya Bromo gitu. Nah, itu sebagai gunung berapi. Nah, itu hal-hal yang cukup menarik. Terus terkait benar atau tidaknya, saya hanya membaca teks, silahkan uji coba sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kalau butuh perkutut sama keahlian. Jadi seperti itu teman. Nah, ada beberapa naskah yang lain yang memuat tentang perkutut. Itu di Yogyakarta itu sudah ada tambahan satu lagi gitu, seperti yang dikhususkan begitu. Jadi di Jogja jadi 19 ada jenisnya. Nah, sekarang kalau kita buka web itu ada 80 jenis apa berapa jenis itu. Katuranggan itu sudah ratusan. Kalau di pasar lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Ya mungkin dikarang sendiri, kayak Rondo Semoyo itu saya curiga itu dikarang sendiri. Ya, Rondo Semoyo ini kan sebenarnya ada tren ya, di Jawa pernah ada masa kayak gitu, di mana semua benda yang terkait dengan masyarakat Jawa dinamai dengan istilah-istilah aneh, nyentrik. Itu pada tahun 30-an ya. Semua makanan akhirnya jadi yang lucu-lucu. Jadi kudu-kudune tape goreng dadi rondo royal gitu. Kudune meng panganan apa gitu terus jadi ndok bledek dan seterusnya. Memang ada masa-masa di saat itu pertarungan makanan dan istilah-istilah gitu ya. Nah, gitu.
Nah, terus berangkat ke kebudayaan yang lain, memang perkutut ini ada banyak jenis gitu ya, ada banyak jenis yang ini di luar teks ini, dan saya mendapatkan banyak masukan gitu ya, bagaimana perkutut itu menjadi salah satu hewan yang sebenarnya khas dengan masyarakat agraris. Kalau kita tinggal di perumahan, perkutut itu sebenarnya tidak begitu eksotis suaranya. Tapi kalau teman-teman ke desa yang masih agraris, sawahnya banyak, nah kayak gini, itu kita bisa dengar dari kampung sebelah gitu ya. Jadi ada tanda-tanda khusus untuk pergantian hari itu, kita hanya perkutut lah yang terdengar cukup jauh. Nah mungkin apakah itu kenapa para bangsawan memilih perkutut sebagai ingon-ingon gitu. Sedangkan beberapa tempat yang lain yang agak jauh dari keraton, misalkan saat saya penelitian di Wonosobo dan Temanggung, putut itu sebagai tedeng omah. Nek kesandet, sing kesandet pututnya dulu. Dan saya pernah ya mengalami juga itu, kayak ketiban apa gitu, terus memang perkutut itu mati. Kutut semua jenis. Bukan, yang putih dan matanya merah gitu ya. Itu apa Mas? Albino. Aku ora ngerti jenenge. Anyar meneh iki kutute iki. Wis kuwi. Nah, itu di sana dipercaya bahwa perkutut itu sebagai pagar rumah gitu ya, pagar rumah. Silakan nanti cek semua masyarakat yang usianya 50 tahun di dekat Gunung Sindoro, dia pasti ngingu perkutut. Jadi oke, sandat nih. Mungkin gitu ya. Terus kemudian perkutut juga banyak dipelihara oleh orang-orang di utara ya, Bluro, kemudian Purwodadi, Pati, itu sebagai simbol prestis gitu. Dan kalau teman-teman ke Samin yang di Blora, itu desa itu nggak semua orang boleh pelihara perkutut. Jadi hanya Pak RT, Pak Bayan, Pak Lurah gitu. Jadi orang-orang yang mungkin petani biasa, dia nggak berani memelihara perkutut. Jadi kayak masih ada tradisi-tradisi tertentu. Nah, jadi itu yang menarik ya diamati dari perkutut itu. Oh mana ya? Ya itu aja. Wes, saiki diskusi. Gitu Mas Wasis. Oke, terima kasih Mas Rendra. Ada banyak tanda tanya ya. Misalnya kalau katuranggan tadi kan 4 ya, ada kutut, macan, kucing, wanita sama kuda ya. Kemudian ini kita bahas kutut, itu bisa ditarik ini enggak, epistemologi. Kenapa kutut ini dinamai ini, cirinya ini kok namanya ini begitu? Mungkin gini, kalau ini ilmu rada angel ya, mau apa epistemologi ya, kuwi sangel kuwi nang kampus-kampus kuwi. Jadi sebenarnya ini tuh kalau dalam segi bahasa kita sering sebutnya dengan teori asosiasi gitu. Gitu ya. Jadi penamaan itu kan terkait dengan apa yang dimaknai atau wujud fisiknya. Misalkan gini, wujud fisiknya ya gini, buntutnya abang, jenenge Bromo Sulur. Sulur itu kan benang, Bromo itu kan merah. Nah benangnya yang merah ya bulunya yang merah, kayak gitu. Nah sedangkan misalkan kayak Sri Pangepel, ngon-ingoning tani, terus kemudian Sri Sadono lulut gitu. Jadi ada kedekatan antara Sri Sadono dengan Sri Pangepel itu. Jadi penamaan itu sebenarnya terkait dengan ya mungkin Ciri mati. ya pertama fisiknya, ciri matinya itu, yang kedua kayak visinya, Dekat dengan apa? apa yang ingin diharapkan dari perkutut ini. Nah yang susah kita logika itu sebenarnya kayak kenapa kok yang ini boleh dipelihara, yang ini enggak, padahal itu terkait dengan fisiologisnya kan. Kalau sekarang kan cuma bentuk tubuhnya. Betul. Kenapa kok yang kan sama-sama makanannya sama toh? Maksudnya cuma makannya sama. Suaranya juga sama kan? Beda. Oh, suaranya beda. Nah, yang kadang-kadang variabelnya yang agak linear itu adalah suaranya memang. Jadi suaranya misalkan yang boleh dipelihara itu lebih menenteramkan dalam tanda kutip rasane wong Jawa gitu. Nah, wong Jawa sing tersusun atas pola agraris. Sebenarnya kalau wong Jawa modern ini angel gitu. Maksudnya kayak teman-teman saya yang di kos-kosan gitu, ketika nginguk putut itu
kalau dia bukan tidak pernah berkelindah dengan kebudayaan Jawa, ora jurusannya sastra Jawa, apa cah isi, apa cah apa, sing kira-kira jurusannya sangat eksak, dia nggak bisa menikmati. Ini variabelnya jadi pecah lagi toh gitu. Kayak sebenarnya kenapa kok ini? Tapi memang pada umumnya perkutut itu adalah suara yang dicari, memang suaranya ya, suaranya yang mampu menembus sejauh itu gitu ya. Jadi kayak seberang kali we krungu gitu. Jadi larasnya gitu itu sangat kuat gitu ya. Terus kemudian misalkan kayak yang Wisnu pasti terkait dengan kebaikan. Kemudian yang apa namanya, kayak Purnomo Sidi itu kan misalkan gini, netro Bang Sumarot gitu. Nah, karena matanya itu merah, menyorot seperti bulan purnama, akhirnya ini disebut Purnomo Sidi gitu. Jadi kayak purnama itu kan purnama, Sidi itu kan cahaya. Ya, kayak gitu. Kemudian kayak yang lainnya juga hampir-hampir sama gitu. Seperti misalkan kayak gedong minep gitu. Mana tadi gedong minep? Nah, inep gedong misalkan. Lamun ana sore muni aran inep gedong. Kulihne donyane nekakaken ingkang suci sugih prasvari. Nah, dari konstruksi inep gedong itu sebenarnya kalau saya 20 tahun yang lalu saya masih menikmati kebudayaan ini. Kalau sore, maghrib, surup kui semua pintu ditutupi gitu. Nah, ini susah kita temukan di masa modern, apalagi di perkotaan gitu. Nek perlu maghrib ki yo ya-yaan ning dalan gitu. Maghrib itu nongkrong gitu. Nah kayak ya, jadi naskah ini sebenarnya sudah susah sekali kita cari apa ya tadi epistemologinya, karena kita tidak hidup di zaman naskah ini dibuat gitu. Tapi ya masih bisa diraba-raba gitu. 1847 itu siapa tadi Mas? PB Pakubono ke-7. Nah, sebenarnya Pakubono ke-7 ini raja yang sangat dekat dengan Belanda, dan dia sangat memasukkan banyak undang-undang, dan apa yang kita anggap asli di Jawa hari ini, yang Pranoto Mongso itu sebenarnya turunan dari Eropa yang diterjemahkan oleh Pakubono ke-7. Nah, itu juga yang kadang-kadang saya terpikir, kenapa kok di zaman Pakubono ke-7 ada banyak kultus seperti ini gitu. Karena yang kucing itu sebenarnya tidak hanya di Jawa kan. Di Thailand ada, kemudian di India ada, di masyarakat Mesir kuno ada gitu. Jadi kayak pengetahuan yang lewat Mesir diadopsi Arab diadopsi ke India Selatan, terus dibawa ke Indonesia, dan nanti nyebar di Filipina, nyebar di Thailand tentang kucing. Itu sebenarnya juga tradisi pengetahuan yang dibawa oleh Pakubono ke-7 itu. Yang ning Jepang dari Doraemon itu ya. Ya, bro. Baik, terus akhirnya darah ngerti. Ya kayak gitu. Nah, kita menikmati itu sebagai ini karya Jawa banget nih Pranoto Mongso, padahal enggak. Jadi tapi kok cocok, Mas? Ya, Cocok enggak sih? Iya, karena itu hitungannya sudah menggunakan teknologi yang sangat barat, sangat tinggi gitu ya. Jadi kayak tentang iklim dunia gitu. Ya, gitu. Bahan bakunya dari barat disesuaikan dengan kondisi di sini. Nah, gitu. Oke, begitu teman-teman, ada yang ingin bertanya atau menanggapi, membantah boleh, terutama yang pengusaha kutut, penikmat. Terus ciri-ciri buntel mayat itu? Nah, itu yang sering jadi ini kan. Jadi seksi gitu, karena namanya buntel mayat. Sebenarnya itu mayat ya gitu. Karena saya menemukan ada sebuah masa di mana Jawa tidak bisa menemukan kayak inilah. Naskah ini pada waktu itu aku membayangkan naskah ini nggak bisa diakses oleh Rendra gitu. Kalau ini masih punyanya keraton, di saat keraton masih berdiri. Ya kira-kira aku meh mlebu sekretariat negara kan kudu nglewati Luhut kan, angel banget tuh. Nah, itu kan susah. Luhut tonggoku kae, dudu sing kae. Jadi akhirnya orang menciptakan istilah sendiri. Nah, itu sah sekali, karena sebenarnya buntel mayat itu berangkat dari pamor keris dulu.
Jadi pamor miring yang dia seperti zebra gitu. Ya. Sebenarnya itu berangkat dari pilat ya atau sayatan. Mayat itu ya bersayat-sayat, bukan mayat yang artinya bangkai gitu. Mayat itu enggak gitu. Jadi itu karena bulunya bersayat-sayat gitu. Dan itu menjadi apa ya? Seksi karena berbau rodok mistis gitu. Jadi di Jawa itu sering sekali kalau yang berbau agak mistis itu mesti langsung payu ngono lho. Nah itu yang mungkin itu yang abadi di Jawa ya. Jawa itu abadi pokoknya nek dodolan kuwi tentang sing seksi karo sing rodok spiritual. Mau bumbu TBC. Kuwi wis jadi kayak gitu. Kemudian ada yang ini toh kayak Jambul Garuda gitu. Nah, Jambul Garuda ini setahu saya ini adalah perkutut varian baru yang diberikan kepada Pak Harto. Karena yang mungkin blasteran atau gimana, dan itu digunakan untuk seperti kalau di keris itu keris kamar depan itu loh, sing 17 ke sini itu kan namanya keris kamar depan. Bukan kamar belakang. Nah, akhirnya ada istilah-istilah yang sampai ya itu tadi kayak Rajak Wesi terus Rajak Wano. Rajak Wesi itu kan sisiknya cuma sebelah di kaki kiri apa ya, atau kaki kanan gitu. Yang perkutut pokoknya sisiknya cuma sebelah gitu. Nah, ini tuh sangat baru sebenarnya. Sangat baru, tidak ada runutan apalagi ke orang orisinil dan mungkin dinamain baru-baru aja gitu. Kadang-kadang namanya sama. Jadi kayak tadi Pendowo Mijil dan Pandito Mijil itu bleger wujudnya podo. Cuma karena orang nggak mampu mengakses ini, akhirnya kita jenenge Pendowo Mijil gitu. Karena kadang-kadang ada urusan dengan lagi-lagi kayak keris juga. Keris sek loe 5 mesti Pendowo Cinarito gitu. Nah, itu ada nanti pokoknya yang pengen dalang, pengen dadi guru, kerisnya kudu 5 misalkan kayak gitu. Nah, itu ada kepercayaan yang sama di dunia perburungan gitu. Perkututan. Tahu saya kan yogur itu moco-moco nang Google dan ada postingan dari apa itu grup apa dari Karanganyar kan sing ciri-ciri apa buntel mayat itu kan tidak bukan bersayap-sayap tidak itu. Jadi sebelah sayapnya itu ada bol apa itu bunderannya putih itu. Oh. Ya, hari ini begitu. Sementara itu. Dan itu ada gambarnya. Maksudnya pas di bedil itu di jemreng bunder di sini. Putih gitu. Bukan bersayap-sayap. Nah, itu mungkin ada pergeseran. Ya. Dan sebenarnya mungkin malam ini ada yang jualan apa itu sebenarnya sah saja. Saya tidak akan menghakimi sing ora padha iki palsu gitu, enggak. Ya maksudnya ya sudah di pasaran seperti itu malah itu berpacu dengan ini malah rada payu gitu. Nek saya sendiri itu ya itu menjadi kayak yang pertanyaannya Mas Sis apa suaranya podo itu ternyata saya ada beberapa jenis beberapa burung perkutut di rumah itu ternyata nek tak gatekke pas teng ngono ya beda kabeh. Berarti yang apa istilah sing wedok iki dhek banter tapi dawa. Ada sing enak ya gur enak sing kuruk-kuruk. Ada juga gitu loh. Jadi berarti di situ kan apa itu jenis-jenis meskipun istilahnya dhewe papat utawa 5 itu ternyata jenisnya juga beda. Meskipun secara gleger podo gitu loh. Secara gleger kalau bedake fisiknya itu rada angelan juga. Nah, sama tambahannya lo mungkin loh itu yogur sekedar pengetahuan karoan moco kadang kalau ya iseng-iseng sama perkutut yang ciri itu tidak boleh dipelihara di rumah dalam arti di dalam rumah ciri seperti cacat. Istilah sayap sebenarnya itu cuma mitos ya aku dewe yang ngusing ciri mergone di situ saya berpendapat apa itu duwe apa karepan nek tak culke iki kutut iki ya ora iso golek pangan kan itu. Mesti ra mbuh dicekel wong utawa dipangan kucing utawa ditembak wong meh kan itu. Mulia. Jadi saya itu iban
perkutut sing ciri ya tak engu juga gitu. Susah nanti muridnya berani. Sebenarnya itu hampir semua kelangenan yang dimiliki masyarakat Jawa. Jadi koyo pusaka nek pugut ya ora oleh dikon jero omah. Bahkan kalau perlu dilarung, kalau perlu dilebur lagi. Wayang kalau keterak banjir dianggap wayangnya kepati gitu. Pernah kan ada di Mangkunegaran itu ada sak kotak wayang tahun 61 itu kena banjir dan akhirnya oleh Kanjeng Gusti ke-8 itu wayang mati gitu. Padahal jadi wayang ki diurip saya lupa namanya Kanjeng Kiai siapa begitu karena kena banjir akhirnya itu dianggap mati dan dikubur gitu. Dan saya pikir orang Jawa ini pancen seneng ngurip ke benda-benda kesayangannya. Mungkin sekarang kayak kita punya sepeda motor terus dijenengke apa ngono kan. Itu sunnah itu Mas. Nabi Muhammad kan sering menamai itunya, pedangnya dinamai. Iya. Itunya dinamai. Ya Kang ya. Jadi ada kayak gitu. Tapi nek setahu saya memang ya yang perkutut saya tidak tahu alasannya apa. Tapi kalau yang keris itu mungkin hampir sama dengan apa itu pusaka dengan keris itu. Berarti perkutut itu kan nek ceritane kan zaman dhisik itu kan zaman raja-raja kemungkinan iso muksa dalam arti orang-orang tertentu bisa muksa dan itu menjadi pusaka, setelah pusaka menjadi apa itu perkutut. Mulane kan enek cerita nek nembak perkutut itu ya istilah cara dene kan gitu. Iya. Cara dene hati-hati dalam arti kan iso-iso kuwi istilahnya apa iku sing pengampuh-ampuh dhisik dalam arti kan gitu. Tapi kan banyakan kan sing berkeliaran nek kaya nang Solo kan akeh nang kraton juga itu. Sebenarnya itu juga pernah saya dengar di Bantul ya. Bantul itu kisah-kisah tentang perkutut jadi kepala manusia. Perkutut jadi ular itu orang yang sering wis berkali-kali lah saya mendengar gitu kan. Perkutut punden terus dibawa pulang jadi kepala manusia dalam kurungan itu jadi mitos ya. Bahkan untuk pernah jadi film festivalnya siapa lupa aku ya. Tentang saya lupa ya pernah Singsot itu. Itu pernah karena itu berangkat dari fenomena beneran. Nek meden-medeni cah cilik kowe aja cedak-cedak perkutut kowe. Aja singsut-singsut gitu. Nanti kutute dadi tindas wong gitu. Ada nama hantunya juga ya kepala manusia apa gitu. Nah, tak gatoi mbok tak teliti. Ya maksudnya dalam arti ora ini kan gini. Jare pendaringan kebak itu ta. Nggih. Pendaringan kebak iku nek dalam tekin sing duwe istilah ora kepaten pangan dalam arti. Nah aku ternyata ya enek pase. Jenenge pendaringan kebak dalam arti neng nggon lawong sing diengu wae dipakane apa meneh wonge kan ngono lho. Nek iki guru tate gaduh ya mungkin kan gitu. Dan itu juga pendaringan kebak. Ndak, maksudnya kan gini loh. Tuku nggonku. Ora. Jadi enek aran-aran pendaringan kebak sing kuwi nek ceritane kan gitu ya. Kerjekeni. Nek awake dhewe iki ngengu sing jenenge pendaringan apa perkutut pendaringan kebak entah apa wae. Otomatis dopeni pangan karo anombe kan mesti ora telat kan. Iya. Nek ra telat otomatis wong sing open-openane wae ra telat aja meneh menungsone kan itu. Iya. Jadi ada filosofine nek saya guru tak atik gathuk tok gitu. Masuk ya itu sama seperti keris kan. Keris ada pamor pendaringan kebak juga. Tapi kan kadang-kadang anak-anak sekarang susah loh menjelaskan pedaringan ki opo gitu. Pedaringan itu ya pembongkar peti kemas gitu ya. Terminal bongkar peti kemas kalau orang-orang di Solo gitu. Kalau nek dulu kan apa duwe gerobak gede gitu tinggal ada gabah. Iya. Bar panen di apa itu disunting dilebokke nek gerobak itu kan ya bisa jadi itu pendaringan juga kan aku ngarani kalau itu. Jadi ada banyak memang ada banyak tafsir dan pengetahuan kayak dan itu juga karena perkutut umurnya panjang sekali ya. Maksudnya salah satu saya nggak tahu kenapa orang Jawa memilih perkutut untuk peliharaan ya karena dia bisa berumur mungkin 100 tahun ya. Ada 3 generasi 4 generasi itu real ya. Berkali-kali ada dalang saya pernah dengar dari Rembang gitu yang dia dari buyutnya memelihara perkutut itu. Ya seperti yang di rumah itu sing
Raketang sekarang meng munine sedina ping pisan gitu. Itu ya meng ngono tok. Tapi masih hidup ya sampai hari ini. Itu mungkin juga menarik gitu kan. Oh, ternyata orang Jawa memilih ingon-ingone ora iwak cupang gitu misalnya. Sing 3 bulan mati gitu kan. 4 tahun gitu. Atau yang lainnya. Jadi sepertinya kayak orang-orang Jawa itu milih ingon-ingon ki ya sing anu juga apa sing berumur panjang juga sebagai teman hidup gitu. Itu semuanya maksudnya ternyata pilihannya jaran yang seperti ini itu usianya juga panjang gitu ya. Bahkan kuda yang mati itu nggak boleh dimakan, itu juga memang ada larangan tersendiri ya, orang-orang yang masih banyak yang percaya kalau kuda nggak boleh disembelih ya. Ada kuda yang disembelih, ada yang enggak gitu. Itu yang menarik. Dan nanti ada terkait dengan perenjak dan gagak juga ya, terkait kenapa kok perenjak, kenapa kok gagak gitu. Terus kenapa kok enggak burung rangkong gitu atau apa. Nah kadang-kadang aku mikir jangan-jangan ini adalah burung yang paling umum di masyarakat Jawa. Karena kalau kita berpacu pada wuku, di 30 wuku itu burung-burungnya justru burung-burung yang susah sekali. Susah sekali kita temui gitu. Bukan seperti perkutut ini gitu. Perkutut kan hampir semua daerah bisa tinggal hidup lama, jumlahnya banyak gitu. Sedangkan yang ada di wuku-wuku kan juga banyak burung tuh. Artinya ada 30-an burung dan ayam yang dikultuskan gitu. Nah, kenapa kok perkutut yang malah menjadi kelangenan gitu. Mungkin bisa jadi nek umure panjang iki Iya. bentuk pengangen-angen dalam arti oh iki sangka mbahmu dhisik. Iya. Ya iki open-opene mbahmu dhisik iki sangka mbah sing nomor piro. Iya, yang jelas jadi Salah ya iso ngono. jadi pusaka Oke gitu. didol biasane nek sawah iki. Iya. Lupute nggo rebutan ya ra. Iris-iris ya. Warisan gitu. Nek manuk iku arang-arang sing sangertiku arang-arang nggo rebutan. Nek lemah akeh nggo. Rasa sok emoh ada ya. Mungkin kok termasuk kowe lemah sengketa kowe ya. Aku sing sengketa ora apa. Apa Wisma Wanita Kelangenan itu ada di serat apa, Mas? Bendelnya juga sebenarnya nggak ada namanya. Wong itu kan cuma serat warni-warni kan. Itu pun yang menamakan juga orang yang membuat judul bukunya. Ada keterangan serat warni-warni. Nah, ini juga sama kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Nek apa suara kuwi paling apik suarane kutut sing kepiye? Dadi ngene lho. Mriki lho. Gonku enek. Iklan. Mak nambah aja. Nambah dan mungkin Dodol. Bakul kalau Anda butuh perkutut, kontak di bawah ini. Jadi ini Mas, perkutut kita itu kalau ini menurut saya, kalau berdasar penelitian, enggak. Ini menurut saya, jadi kalau sampean nggak nurut ya nggak apa-apa. ora nurut. Wong golek kutut ki enek sing golek katurangga, Oke. enek sing golek suarane. Ono. Ada sing golek murah. Ono sing golek murah, gitu. Enek barang sing golek kek-kekan. Jalur barang ya enak. Ya, oke. Jadi kalau suara itu contohnya saya punya berapa puluh ekor itu. Sama enggak siji Itu sekian kutut itu tidak ada yang suaranya sama. Nek sing kupinge iso ngrungokne kutut, nek kupingmu aku yakin ra iso Mas. Karena gue ora seneng kutut lho. Heeh, munine padha karena keteke beda siji lan sijine. Apa bukaane beda, burine beda, lahirnya beda. tutupane beda. Bahkan untuk bukaan, suara tengah, suara tutup kuwi itu hanya dikenal di apa bahasa perkutut Bangkok. Nek lokal malah jarang. Enek sing gagas bukaane, tengahe, keteke. Intro, ref ngono. Nah, intro. Ya enek introne barang. Kutut ya ana basa introne. Engko saka swara nek macem-macem meneh jenenge. Nek
bakalan swara ngene jenenge nduduk, engko tahap bar nduduk, engko tahape apa jenenge apa. Engko aku ora pati apa. Nek sing paling larang Sing paling larang suara kuwi apa sing bentuk? Dilombake nomor 1. ya itu yang kutut lomba ya. Sing paling larang kuwi aku duwe kutut tak dolarang sak senengku dan sing gelem nuku kuwi ya duwe duit karo melu seneng. Nah, jadi memang angel regane Mas. Ora iso patokan ngono ya. Nek patokan kecuali nang bakul ya nek patokan. Ning sawah patokan. Kalau patokane ya kulake piro. Ya kulake piro? Dicolke piro entuk turahan piro? Margin piro? Ngono kuwi. Kutut yang boleh dipelihara dengan kutut yang tidak boleh dipelihara itu iso disilangke ora? Wah, nek aku ora. Tapi neng pasar pernah enak sing dodol sing ra oleh dipelihara iki, Mas? Ada. Misalnya kayak buntel mayat itu ya. Itu kan secara umum itu wong-wong do wedi ngingu karena kuwi manuk sangar sing iso ngingu mung wong sangar ngono. Jadi kadang ya enek sing pesen dadi tukang jaring, "Mas, nek entuk buntel mayat aku gelem ngijoli." Karena kebanyakan orang yang nyari di alam itu kalau ketemu sing ciri mati ya, karena kalau lihat tingkah laku itu kan harus dipelihara dulu. Kalau ciri mati misalnya sing genah Abang, buntut abang. buntutnya abang atau apa sing mungkin sing tidak boleh dipelihara itu kan secara ciri matinya ada itu biasanya langsung diculke kecuali untuk pesanan. Tapi menarik ya, iki dadi nganu. Jadi kalau ada mau pesen buntel mayat golek tukang jari. Aku ora tahu jari. Kayak ini loh, kayak etik konservasi sebenarnya. Oke. Jadi orang Jawa memilih yang ini enggak dipelihara, yang ini enggak. Jadi biar perkutut tetap ada di alam liar dan tetap lestari gitu. Jadi kayak ada etik konservasinya juga ya. Lagi sadar kan? Di serat itu enggak dijelasin? Enggak, Mas, enggak gitu. Enggak. Jadi kayak saya baru tahu kalau yang tidak boleh di sini ada di pasaran juga. Tapi enggak banyak. Apa? Itu langka juga biasanya. Oh. Ora istilahnya mungkin loh. Selama ini adikku kan bahan beli nomor bedil termasuk buku nah itu renteng-renteng itu kemungkinan besar selama ini seurung itu sing itu berapa tahun? Kira-kira 10 tahun punjul? ada. Oke, pertanda apa Mas? Jadi sangat langka. Jadi sangat langka. Apa itu? Ya menarik, gue mau apa ya, etik konservasi gaya, maksudnya mungkin di zaman ini burung yang jenis ini sudah langka. Jadi ini raja mengeluarkan doktrin statement raja iki sing iki ora oleh diopeni. Ben mana? Nek wis akeh mungkin gak statement anyar meneh. Tapi faktanya sampai hari ini masih langka ya. Sangat langka. Menarik. Oke, Mas Kukuh ada tambahan? Ya niku mawon. Derek mawon. Belajar kutut ya. Kuwi Mas. Jadi Nang anu kuwi aku dhewe kan ya ora iso ngerti. Manuk iki enek sing iki ora cocok. Misale enek sing ngomong kutut nggawa kodam misale. Waduh. Enek akeh kuwi. Angel aku jawab iki. Nah, jadi nek aku diskusi sama belum lama ini, seminggu ini mungkin ketemu di Lala, beliau jualan kutut dan dia juga jualan katuranggan dan beliau juga mengolah rasa apa-apa lah bosone jadi rasa melihat jadi aku juga bilang piye to Mas carane nek kutut iki cocok ora jadi dia memang sinaune ngono kuwi sinau tanpa guru Mas. Wah, ya angel. YouTube Mbahun. Jadi mending sinau bareng gitu. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi memang misalnya kayak kutut iki cocok ora memang kadang awake dhewe kudu karena nek dibilang mitos tapi yo nyatane akeh sing terjadi. Mbodek ngapusi mbora atau ada orang bilang wah kututnya dadi ula dan sebagainya. Atau kayak yang sering banyak itu gini. Kutut penunggu makam misalnya ya. Diambil kutut punden dipelihara sama yang tukang pikat terus
dihimpeni atau keluarganya pada sakit atau ada yang sakit atau dia sendiri yang sakit terus dilepas jadi dia sehat lagi, dan itu banyak sekali cerita. Contohnya kayak gitu, itu kan juga sulit untuk dijelaskan. Jadi kita bicara kutut itu memang nggak bisa semalam, Mas. Iya. Ya kudu ngopeni. Jadi nek jenengan durung gadah kutut nggih. Mang ngopeni kutut. Nek dereng ngene nggih. Paling murah pira? Paling murah 20.000 aku duwe. Nang nguri kono kae ya. Kayak loro 50 ya. Jika kene pasar. Monggo. Tak mendem mulai. Oke, mungkin ini saya ingin menggok sedikit ya, tanya ke Mas Aziz atau mungkin Mas Nanang atau mungkin Mbak Hatar. Mas Anugrah. Tentang ini, apa burung, ada pandangan atau klaim atau apa ya, statement burung itu hakikatnya bebas, terus nek dikurung itu apa ya bahasanya ya, iya menyiksa atau ini bukan tempatnya. Nah itu gimana itu, karena biasanya pendapat itu justru berasal dari orang-orang yang apa dekat dengan agama begitu. Enggak, itu pecinta alam itu Mas Rendra. Oh, pecinta alam. Manuk dikurung nyekel manuk terus dikurung. Ora. Kata-kata ya tidak setuju. Pecinta alam. Cari dicuci. Ayo pecinta alam goe, Pak. Terus diwiriti. Ketemu nek terus diwiriti meneh ngono. Diwiriti mulih deh. Apa ya story. Tapi aku duwe buku tahu. Tolong dino iku balik meneh. Ngeleh. Termasuk kemarin sing tak culke itu burung apa? Puter. Itu moro nang omah. Wis kuwi cara wonge sok wis kaliren arep mati. Awak wis sange kurune. Tak openi 2 hari. Terus kira-kira wis sehat tak culke. Esuk bali meneh, sore bali meneh. Dadi nek aku statement ku ya nek pendapatku ya. Kuwi sebenarnya aku dhewe dhisik tahu ngengu cewek-cewekan juga. Bar ngengu cewek-cewekan setelah kuwi ya dadi jinjo, saiki dadi aku rumangsa dosa juga. Duwe apa iku mano cewek-cewekan salah satune ya lali tok ndok ngai pangan. Dan mati nang nggon pakan kuwi juga. Dadi manuk blathik nek salah. Blathik iku sedina ora dikei pangan mesti akeh matine. Jadi setelah itu saya berpikiran wis ora arep ngengu uce-ucean selama aku ora iso ngengu istilah iso ngrawat tenanan. Jadi ngrawat tenanan dalam arti ya umbene ya pakane terjamin. Tapi nek selama iki ya nek jenenge pecinta alam tetep ora iso, ulo ya tetep diculke kan ngono istilah dalam arti. Tapi di situ ada pemikiran nek aku dhewe diculke ndak dan ndaknya itu tergantung kepribadian kita. Maksudnya gini loh. Diculke nek guru sekedar saiki oke wong nggawa bedil Mas. Diculke ra urung dibedil wong juga kan ada pemikiran gitu. Aku dadi angger dhisik angger cerak omahku enek manuk sing kuwi apik mbok cocak mbok enek manuk apa wae. Enek wong bedil kuwi mesti tak disi tak bandemi sik. Manuke gendang lunga. Yen ra kebedil. Itu salah satune nek aku ya guru apa iku salah satune nyelametke manuk kuwi mau. Dene adimu mbok joto sik senengane bedilmu. Solusi. Nyelametne Aku bola-bali nyindiri terus. Dadi itu loh. Bukan hanya sekali. Wis culno wae, itu ulo ya culno wae. Dan ya meskipun saya sendiri aku tahu apa guys story di protes karo Gus Marel. Si Pemalang. Ya itu sama persis. Sebenarnya apa itu manuk iki panggonane ora nang kurungan, panggonane nggon bebas gitu. Padha wae kowe nyiksa apa itu makhluk hidup istilah kaya manuk itu. Ini rata-rata kiai ngene ya sih. Tapi di situ saya ya tak jelaske nek aku dikeki manuk istilah salah satune manuk sing ciri. Terus kuwi ora tak rawat, akhirnya pada dasarnya aku ya
dipangan kucing utawa dicekel bocah mati kan ya mesake juga ngono. Dan tak rawat itu sampai sekarang masih hidup. Salah satunya itu. Yang intinya nek aku ngengu aja nganti ketekan pakan karo umben lah. Kita boleh menikmati suaranya. Sing dinikmati manuk kan asline gur suarane to. Nek warnane kaya ngene kan monoton, ra iso awake dhewe nonton warnane kaya labet sapi trutian warnane kan maneka warna kan. Nek kaya berkuku kutut itu kan warnanya hampir sama. Sing dinikmati apa? Gur suaranya sih. Nah, menikmati itu kan awake dhewe ya kudu ngetokke ragat. Oh iya ya dipakani ya diombeni kan. Istilahnya aja nganti kentekan keluwen nang kono kurungan. Oke. Gimana Mas Anugrah? Ada insight apa? Mungkin kalau lebih bagusnya lagi istilahnya ternak Mas. Jadi istilahnya berkembang biak mungkin bisa jadi awake dhewe suatu saat ngejolke. Kalau suara sing luwih indah saka kutut ya apa manuk? Itu senengan Mas. Iya, Pertanyaanmu loh. Jadi mungkin ini sebagai ya penutup ya karena jam 12. Nanti dilanjutkan ini. Dari zaman purba ya. Dari zaman arkeopeterik gitu ya. Sing dinosaurus berwujud burung dan akhirnya menjadi simbol di gua-gua purba. Sampai dengan Fakhruddin Athor gitu ya. Sampai dengan masanya Balitung sing si Sri Kahulunan ratunya itu sebagai burung kalawingka kan. Jadi dan seterusnya akan menjadi simbol keindahan. Jadi mbah bentuke, mbah suarane, mbah warnane tapi itu sebagai simbol keindahan dan simbol sampai derajatnya itu memenuhi berbagai macam kebudayaan. Maksudnya wis gede banget lah. Itu kebudayaan sampai di mana-mana ya. Maksudnya sampai yo kalau kita ngomong ke musyawarah burung kuwi kan asine wis rada langitan milesuf ngono ya tentang musyawarah burung itu Fakhruddin Athor itu mantik atair itu cukup rumit ya kalau kita mendalaminya gitu. Tapi dengan itu terus kelahiran wuku-wuku dengan banyaknya relief di burung-burung, banyaknya burung yang dicatat di naskah-naskah lontar-lontar sampai hari ini orang banyak melukis burung, banyak macam-macam. Sebenarnya memang burung memiliki ruang tersendiri dalam kebudayaan kita dan salah satunya memang perkutut gitu. Jadi kebetulan ini di Jawa dengan keratonnya, Keraton Mataram Islam itu memang perkutut menjadi titik penting gitu di dalam kebudayaan kita. Dan nanti ya dan burung-burung yang lainnya dan kadang-kadang berkebalikan. Hari ini kita di sini ngomong ke gagak begitu sakralnya, nggak boleh dimakan. Nggak boleh, kalau makan gagak itu ngundang kuntilanak atau apa. Kalau teman-teman main dari Palu sampai ke Banggai di Sulawesi Tengah semuanya makan gagak. Anak-anak kecil ngambil gagak dan dimakan di tepi pantai. Jadi itu sebenarnya terkait kebudayaan masing-masing. Saya pikir sebagai penutup, selamat memelihara burung. Ya masing-masing. Sama saya konfirmasi, saya nggak jualan perkutut tadi bercanda. Saya belum pernah jual perkutut. Kayak sampel kan. Oke. Itu teman-teman, dan luar biasanya mbah-mbah kita kan bisa mengekstrak makna peristiwa itu ke dalam wujud-wujud itu ya. Warnanya merah artinya ini, sama seperti weton yang tidak baik dikonvert menjadi weton iki angkane ini kan, itu sing kita kesulitan merasionalkan sampai hari ini. Itu teman-teman, nanti bisa dilanjutkan forum non formal, ngobrol-ngobrol bebas dengan Mas Rindra atau dengan yang lain, bisa sinau nembang juga. Forum malam hari ini kita akhiri ya, begitu benar ya Kang? Kita akhiri, matur nuwun Mas Rindra, Mas Upo dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.